5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar lebih jauh tentang perpindahan panas secara konduksi. Pernahkah kalian merebus air hingga mendidih? Merebus air dengan mendidih merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Nah, sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi disebut juga sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi, pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang diperpindah, tetapi zat perantaranya juga ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat membasah air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan lebih dingin akan turun. Begitu seterusnya. Peristiwa konveksi terjadi selama proses pemasak air. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Contoh lain peristiwa konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi karena udara di bawah pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut menuju darat. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan yang lebih cepat panas dibandingkan dengan laut, sehingga udara darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan tersebut digunakan para nelayan untuk dari laut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Contoh lain peristiwa konveksi adalah asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Kemudian gerakan balon udara. Demikian tadi anak-anak sekalian penjelasan tentang perpindahan panas secara konveksi. Anak-anak sekalian, dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya.
Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi penari? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Pada tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Setiap tarian memiliki pola lantai yang khusus. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat dua jenis pola dalam lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Berikut ini pola lantai dalam seni tari. Ada yang membentuk garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan garis lengkung. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut ini adalah dua jenis tari jara yang memiliki pola lantai yang berbeda, yaitu tari jaran kepang dan tari bedoyo semang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada garis jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai yang dibuat untuk formasi penari. Tari bedoyo semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer, wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kolojengking. Berikut ini pola lantai yang digunakan pada beberapa tari daerah. Tari Saman ada di Aceh, digunakan pola lantai horizontal. Tari Sekar Purih dari Bengkulu menggunakan pola lantai lengkung ke depan. Tari Pendet dari Bali menggunakan pola lantai lurus dan melengkung. Tari Piring dari Sumatera Barat menggunakan pola lantai lurus dan segi empat. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2, dan pembelajaran yang kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.